Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lusil Tasya Halim SPD. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Angkatan 3 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan siklus 1 yang saya laksanakan di tempat saya bertugas di SD Negeri 084085 Kota Sibolga. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi Bu. Iya, apa kabar semuanya? Baik Bu. Iya, anak-anak ibu sudah sarapan belum? Sudah Bu. Ya, bagus sekali. Ingat, sebelum kita memulai kegiatan, apalagi sebelum memulai pelajaran, kita harus usahakan sarapan terlebih dahulu, supaya kita semangat untuk mengikuti pelajarannya ya anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah. Nah, anak-anak ibu semuanya, ibu cek dulu kehadirannya ya. Arisman hadir nak, sepertinya ibu tidak melihat Arisman di sini. Mungkin Arisman sedang sakit ya, belum ada keterangan sih sama ibu. Tapi ibu lihat Ferdin sudah ada di sini, Melanie, Nafisa, Jenika, Siva, Elviki, Irvin, dan Rio. Terima kasih anak-anak ibu sudah hadir di sini. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ibu. Silakan anak ibu Jenika memimpin doanya. Ya Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih anak ibu Jenika. Nah, anak ibu seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, ibu akan menampilkan dulu tata tertib kita. Yang pertama, anak-anak ibu harus masuk ke Zoom tepat waktu. Tadi yang duluan masuk Siva, dia datang duluan tadi masuk ke room. Nah, ingat anak-anak ibu, mikrofon hanya akan diaktifkan jika anak-anak ibu mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa Bu. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak ibu selanjutnya, supaya lebih semangat lagi belajar, kita mau menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Bisa anak-anak? Kita dengarkan lagunya sama-sama, kita nyanyikan bersama-sama ya. Garuda Pancasila. Semangat anak-anak ibu. Iya, semangat sekali bernyanyinya. Hebat semuanya. Nah, anak ibu, selain kita semangat menyanyikan lagu wajib nasional, kita juga harus semangat untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa anak ibu 5M. Nah, anak ibu, kita mau mulai pelajaran kita hari ini yaitu di tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kita masuk di pembelajaran 4. Nah, sebelumnya ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini ya anak-anak. Nah, setelah menyimak cerita dari dongeng yang ibu tampilkan melalui Zoom ini nanti, anak-anak ibu dapat memerankan tokoh dongeng bersama kelompok dengan ekspresi dan artikulasi yang tepat. Nah, anak ibu masih ingat nggak pelajaran kita yang kemarin tentang dongeng? Masih Bu. Iya, masih ingat. Kemarin dongeng apa ya yang kita baca di buku? Dan berbagi. Iya. Nah, kisahnya tentang apa itu anak-anak? Tentang sikap saling tolong Menolong. Anak ibu coba perhatikan dulu. Di sini ada gambar apa saja anak-anak? Cerita dongeng. Iya, cerita dongeng, benar. Ini cerita dongeng. Ada dongeng apa saja? Saling punca. Iya, apalagi? Danau Toba. Danau Toba. Kura-kura. Nah,
Nah, Ibu mau tanya lagi, apa sih perbedaan dari keempat gambar dongeng yang Ibu tampilkan ini? Ada dongeng. Oh, benar. Dongeng ini ada terbagi-bagi, ada jenis-jenisnya. Ada dongeng yang diperankan oleh hewan, ada dongeng yang diperankan oleh manusia. Bagus, anak-anak Ibu, hebat semua ya. Nah, tadi anak-anak Ibu sudah ingat tentang dongeng. Dongeng itu apa anak-anak Ibu? Cerita hayalan. Dongeng ini memiliki bagian-bagian anak Ibu. Ada 4 bagiannya. Yang pertama, ada tokoh. Tokoh itulah pemeran dongeng tersebut. Nah, anak Ibu, tadi dongeng yang diperankan oleh hewan itu namanya fabel. Nah, kemudian anak Ibu mau ngajak kalian untuk melihat gambar yang ada di layar tentang keragaman sifat. Nah, ini gambar yang pertama kita lihat anak Ibu. Ini si Benny sifatnya bagaimana ya anak-anak? Malas. Jadi di sekolah kamu juga bisa menemukan sifat temanmu yang berbeda-beda. Nah, walaupun berbeda-beda sikap, sebaiknya kamu harus menerapkan sikap toleransi. Nah, tadi Ibu sudah janji nih mau menonton dongeng. Tontonlah dongeng ini dengan baik. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, boleh dicatat, nanti ditanyakan setelah dongengnya selesai ya anak-anak. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Silakan menonton. Penggembala kecil dan serigala. Di sebuah perbukitan, terdapat satu desa kecil yang subur. Di sana, tinggallah seorang penggembala kecil bernama Yusuf. Aku punya ide cemerlang. Kita kejutkan semua orang di desa dengan mengatakan ada serigala di sini. Mereka pasti panik. Tiba-tiba, seekor serigala muncul di balik semak-semak. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ada serigala sungguhan. Yusuf pun akhirnya menemui tuannya karena tak ada satupun yang percaya. Aku minta maaf, Tuan. Aku menyesal dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Nah, anak Ibu, apakah ada anak Ibu yang ingin bertanya tentang dongeng yang kamu simak tadi? Saya, Bu. Iya, siapa itu anak Ibu Ferdin? Apa yang mau ditanyakan, Nak? Mengapa ada serigala di dongeng itu? Nah, ada yang bisa menjawab anak Ibu yang lain? Kami, Bu. Kami, Bu. Iya, kenapa? Karena- Bisa, Jenika? Karena ada domba. Karena ada domba, maka ada serigala. Oh, mungkin maksud anak Ibu Jenika sama Nafisa, serigala itu suka makan domba. Seperti itu Domba. ya. Selanjutnya, kita mau bermain peran. Nah, kita mau bermain peran untuk memperagakan pemain atau tokoh dari anak gembala dan serigala tadi. Nah, kemarin kita sudah bagi kelompok di grup WA. Sudah Ibu bagikan siapa saja anak Ibu yang menjadi pemerannya masing-masing. Di sini ada 6 pemerannya anak Ibu. Untuk anak Ibu yang belum dapat kebagian peran, tugasnya menilai teman yang tampil. Oke, anak-anak Ibu, silahkan kita mulai ya. Anak gembala dan serigala. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, tolong ada serigala, tolong.
Serigala memakan domba. Mana serigala? Tidak terlihat serigala di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong, terus tidak ada yang berpercayai lagi padamu. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Iya, bagus. Jadi itu tadi cerita tentang anak gembala dan serigala ya anak-anak ibu. Nah, anak ibu, tadi ibu bilang yang belum mendapat peran nanti akan menjadi penilai. Coba anak ibu Rio, bagaimana tadi penampilan teman-teman kamu? Bagus, Bu. Nah, kalau Rio nanti mau berperan jadi siapa di dongeng ini? Orang kampung satu. Orang kampung satu, boleh nanti gantian sama temannya. Kita sekarang mau mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja yang sudah Ibu share ke grup WA kita ya. Nah, Ibu berikan waktu 2 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, bagaimana anak Ibu? Sudah selesai? Nah, Sudah, Bu. Tidak ada yang masuk ini LKPD-nya. Coba Ibu lihat dulu ya. Ayo Jenika, ini tadi LKPD yang sudah kamu kerjakan. Jenika Ulina Bulele. Nah, tokoh mana yang kamu sukai? Coba dibaca, Jen. Tuan anak gembala, Bu. Iya, bagus. Ini tokoh mana yang tidak kamu sukai? Anak gembala. Bagus. Nah, ini temanmu. Siapa yang kamu sebutkan ini? Oh, Elviki. Bagaimana sifat si Elviki, Ferdi? Suka menolong. Lalu? Pandai. Iya, lalu? Nah, ini masih 2 LKPD-nya yang Ibu terima ya di notifikasi Ibu. Untuk yang lain, segera dikerjakan ya LKPD-nya anak-anak. Apa saja sih yang sudah kamu pelajari hari ini? Siapa yang masih ingat? Iya, coba Jenika. Dongeng. Dongeng apa tadi yang kita pelajari? Anak gembala dan serigala. Iya, anak gembala dan serigala. Bagus. Apa tadi pesan dongengnya? Jangan berbohong. Bagus, jangan berbohong. Nah, selanjutnya tadi kita pelajarin apa lagi? Nah, tentang keberagaman sifat, ya. Walaupun berbeda sifat, kita harus bersikap toleran. Itulah pelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana perasaan kamu saat mengikuti pelajaran ini? Tenang. Besok Ibu akan menampilkan dongeng kembali, dongeng yang lebih menarik lagi, oke? Oke. Nah, nanti anak Ibu dikerjakan dulu soal latihan evaluasi yang Ibu kirim melalui grup WA kita ya. Iya, Bu. Nah, anak Ibu, untuk pembelajaran besok, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang pesan moral dongeng lagi, dengan dongeng lebih seru lagi. Kemudian, kita mau belajar sifat perkalian komutatif. Nah, anak-anak Ibu, itu tadi pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Silakan anak Ibu Jenika, dipimpin kembali doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Ibu Jenika. Besok gantian ya yang baca doanya ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih anak-anak Ibu sudah menyimaknya dengan baik. Semoga dapat diingat dan dipraktekkan ya pesan-pesan dalam dongeng dan sikap toleransi yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa belajar untuk pembelajaran selanjutnya dikerjakan soal evaluasi dan LKPD-nya bagi yang belum mengerjakan. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Bye, Bu. Iya, bye-bye.